warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Anda semua selalu dalam kondisi sehat walafiat. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada Melva dipersilakan. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Melva. Mudah-mudahan dengan doa tadi menjadi berkah bagi kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Baiklah, Ibu ingin absen terlebih dahulu di sini. Siapa saja yang tidak hadir? Ada izin, ada sakit, Bu. Bisa ada izin juga, Bu. Siapa yang izin dan sakit? Yang sakit Nanda, Bu. Kalau yang nggak izin, yang izin ada bertiga orang, Bu. Ada ujian katanya, Bu. Baiklah. Jadi pada hari ini kita akan membahas materi tentang efek Compton. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada Anda semuanya. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, silakan Syakila. Efek fotolistrik. Ya, nah, jadi materi kita minggu lalu adalah tentang efek fotolistrik. Ada yang tahu apa itu efek fotolistrik? Syakila lagi, silakan. Efek fotolistrik adalah pengeluaran elektron dari suatu permukaan ketika permukaan itu dikenai yang menyerap radiasi elektromagnetik yang berada di atas frekuensi ambang tergantung pada jenis permukaan. Istilah lama untuk efek fotolistrik adalah efektors. Ya, betul sekali yang disampaikan oleh Syakila. Beri aplaus untuk Syakila. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu sudah menyediakan lembar diskusi untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi di samping Ibu menerangkan, Anda juga dapat mengerjakan diskusinya. Oke, jadi materi kita pada minggu ini adalah mengenai efek Compton, di mana KD-nya yakni KD 3.8 menganalisis secara kualitatif gejala kuantum yang mencakup sifat radiasi benda hitam, efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang KD 4.8-nya ialah menyajikan laporan tertulis dari berbagai sumber tentang penerapan dari efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan tujuan dari pembelajarannya yakni yang pertama, melalui proses mencari informasi, menanya, dan berdiskusi, siswa dapat mengamati peragaan benda dalam melakukan percobaan efek Compton. Dan yang kedua, mampu membangun sikap ilmiah dan keterampilan prosedural melalui proses mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikannya dalam mendemonstrasikan dan melakukan percobaan efek Compton. Sebelum kita membahas efek Compton, perlu kita ketahui tentang dualisme cahaya, di mana cahaya itu memiliki sifat dualisme cahaya, yakni cahaya sebagai gelombang dan cahaya sebagai partikel. Ya, jadi cahaya sebagai gelombang, cahaya itu dapat mengalami 3 fase, di mana ada interferensi, polarisasi, dan difraksi. Sedangkan cahaya sebagai partikel, cahaya itu dapat mengalami efek fotolistrik dan efek Compton. Oke. Jadi dasar dari efek Compton yang pertama itu pada tahun 1923 A.H. Compton melakukan sebuah percobaan yang menyatakan partikel seperti aspek dari radiasi elektromagnetik. Silakan Bapak lanjutkan. Compton mempelajari interaksi X-ray dengan elektron. Selanjutnya, efek Compton ini merupakan sebuah peristiwa ketika foton terhambur atau yang akrab disebut sebagai sinar X pada saat membentuk elektron diam menjadi elektron dan foton terhambur. Oke. Selanjutnya, ini merupakan dasar dari efek Compton berdasarkan ilustrasi yang telah Ibu sampaikan. Di mana pada dasar ini ada piranti Compton, sebuah sinar X-ray dari panjang gelombang atau lambdanya itu sebesar 71,1 pm, yaitu diarahkan ke target karbon. Seperti gambar berikut. Oke, jadi foton itu pada dasarnya foton pada sinar X itu menumbuk elektron. Setelah dia tumbuk elektron, ketika diukur panjang gelombang dan frekuensinya itu berkurang. Kenapa panjang gelombang dan frekuensi berkurang? Karena terjadinya tumbukan
yang menyebabkan foton itu terhambur dan elektron itu terpental. Ini merupakan ilustrasi dari percobaan Compton, di mana ada sinar X, ini sinar X, jadi di sini ada suatu alat yang berisikan sinar X dan selanjutnya ini ada detektor. Jadi sinar X itu menjalar ke arah kanan menuju detektor. Dan ini ada elektron dan sinar X, di mana nanti terjadinya penyimpangan antara sinar X dan juga elektron seperti ini. Ketika terjadinya penyimpangan, maka terbentuklah suatu sudut atau kita sebut dengan theta. Ketika terbentuk suatu theta, maka muncullah panjang gelombang dalam satu nilai jika detektornya diarahkan seperti ini. Namun jika detektornya kita pindahkan ke arah sini, maka yang timbul juga ada suatu sudut, namun ada dua nilai dengan panjangnya dua nilai. Arah dari sinarnya tetap menjalar ke arah kanan, namun terjadi elektron itu terpental dan foton itu terhambur, dan terjadinya suatu gelombang dengan memiliki dua nilai. Selanjutnya untuk rumus dari efek Compton ini, pada dasarnya menjelaskan fenomena ini dengan menggunakan suatu kecocokan antara foton itu merupakan suatu partikel di mana memiliki massa jamnya itu 0. Dengan menggunakan hukum kekekalan momentum dan juga hukum kekekalan energi, maka Compton itu mendapatkan suatu persamaan, yakni lambda aksen dikurang lambda 0 itu akan sama dengan H M0 C 1 dikurang cos theta. Sedangkan untuk pergeseran dari efek Compton ini didapatkan rumusnya atau persamaannya menjadi delta lambda itu sama dengan delta C 1 dikurang cos theta, di mana nilai dari H ini ialah konstanta Planck, di mana nilainya adalah sebesar 6,6 kali 10⁻⁴. betul, Joule sekon. Oke, selanjutnya untuk M0C itu massa elektron dengan nilainya sebesar 9,11 kali 10⁻⁴ kilogram. betul. Sedangkan C adalah kecepatan cahaya, di mana nilai dari kecepatan cahaya sebesar 3 kali 10⁻⁸ meter per sekon. Selanjutnya untuk delta lambda aksen ini merupakan dari panjang gelombang yang terhambur, sedangkan lambda 0 itu merupakan panjang gelombang mula-mula atau yang semula. Dan cos theta itu berdasarkan penyimpangan yang terbentuk sudut tadi. Selanjutnya untuk delta lambda itu merupakan perubahan atau pergeseran dari panjang efek Compton. Mana lambda C ini nilainya sebesar berapa? 2,462 dikali 10 pangkat ini 12 meter. Dan cos theta-nya tetap sesuai dengan Sudut yang terbentuk. Oke, ini untuk referensinya. Baiklah, mungkin itu dari Ibu. Selanjutnya Ibu pingin kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan lembar diskusi yang telah Ibu berikan tadi berdasarkan pemaparan Ibu. Jadi apa kesimpulan dan jawaban dari lembar diskusinya? Kepada kelompok 1 dipersilahkan. Maju ke depan, Bu. Ya, silakan. Kami dari kelompok 1 berdasarkan ilustrasi pemaparan dari Ibu tadi, maka didapatlah analisisnya, yaitu perhatikan apa yang jika detektor tersebut dipindahkan, apakah akan membentuk sudut penyimpangan. Jika detektor di sini ternyata yang panjang yang terdeteksi bukan satu nilai tapi dua nilai, membentuk sudut dari penyimpangan tertentu. Bentuk kurva bervariasi berdasarkan sudut penyimpangan dari sinar. Secara umum gelombang terhambur besar panjang gelombang semula. Yang kedua, jika dibandingkan dengan gelombang cahaya dan hasil percobaan, mengapa tidak sesuai? Dengan kata lain,
Teori gelombang pada cahaya tidak bisa menjelaskan hasil hamburan sinar X. Untuk menjelaskan fenomena, maka Compton menemukan bahwa kecocokan bahwa jika foton merupakan partikel cahaya namun memiliki massa diam 0, seperti yang diujarkan Einstein, efek fotolistrik dan oleh Planck pada refleksi benda hitam. Selanjutnya yang ketiga itu ada dengan menggunakan hukum kekekalan momentum dan kekekalan energi, apakah Compton berhasil mendapatkan nilai perubahan panjang gelombang? Bagaimana bentuk persamaan yang didapatkan? Tadi yang dibuat sama ibu hasilnya benar. Menggunakan hukum kekekalan momentum dan energi Compton berhasil nilai perubahan panjang gelombang melalui persamaan lambda aksen dikurang lambda 0 sama dengan ini bentuk rumus efek Comptonnya, teman-teman bisa lihat. Lalu berdasarkan percobaan di atas dapatlah panjang lambdanya yaitu lambda Compton dikali 1 kurang cos theta. Kesimpulannya juga Bu. Dan terakhir kesimpulannya yang kami dapat yaitu gelombang terhambur lebih besar daripada panjang gelombang semula. Perubahan panjang gelombang dapat dirumuskan dengan persamaan ini. Oke, sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Syifa. Beri aplaus untuk Syifa. Oke, jadi berdasarkan pemaparan dari Syifa mengenai lembar diskusinya dari kelompok 1, jadi kita dapat memberikan kesimpulan bahwa rumus dari persamaan yang didapatkan oleh efek Compton itu ialah lambda aksen dikurang lambda 0 itu sama dengan H per M0C dikali 1 dikurang cos theta. Sedangkan pergeseran dari Compton yaitu rumusnya delta lambda sama dengan delta C dikali 1 dikurang cos theta. Oke. Selanjutnya untuk tugas minggu depan, Anda semua jangan lupa untuk membuat soal uji kompetensi pada bab 7 tentang efek Compton dan juga sinar X, dibuat di double folio yaitu bagian objektif dan juga esai. Selanjutnya jangan lupa untuk membuat ringkasan atau resume dari sinar X dan juga penerapan dalam kehidupan sehari-hari tentang sinar X. Mungkin itu pertemuan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk rajin belajar dan tetap menerapkan 3M yaitu menjaga jarak, mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Sampai ketemu minggu depan dan tetap semangat. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.